Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyar muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabatnya dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah menjamak salat, ya, tentang masalah menjamak salat. Silakan dibuka bukunya bagi yang bawa buku, kemudian dibaca. Hukum sholat jamaah. Sholat jamaah merupakan sebuah usaha keringanan yang boleh dilakukan kecuali menjamak dua sholat zuhur, yakni sholat zuhur dan sholat asar pada hari Arafah, di Arafah, serta menjamak dua sholat isya, sholat maghrib dan isya saat bermalam di Musdalifah. Maka hal itu merupakan ketentuan yang tidak ada pilihan selain melakukannya. Berdasarkan keterangan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW menjamak sholat zuhur dan sholat asar ketika di Arafah dengan satu azan dan dua iqamah, dan ketika di Musdalifah beliau menjamak sholat maghrib dan sholat isya dengan satu azan dan dua iqamah. Nah, sekarang kita masuk ikhwah ke bab jamak sholat, ya, bab menjamak sholat. Di antara definisi yang dimaksud dengan menjamak sholat itu adalah menggabungkan antara dua sholat di satu waktu, ya, menggabungkan di antara dua sholat di satu waktu. Dan hukumnya ikhwah itu adalah jaizatun, hukumnya dibolehkan, dikarenakan yang namanya jamak termasuk di antara rukhsah atau keringanan yang Allah berikan kepada para hambanya. Dikarenakan ya ikhwah, agama Islam itu dibangun di atas kemudahan, sehingga ketika seorang hamba mendapati kesulitan, maka Allah memberikan rukhsah ataupun keringanan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menjelaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Sehingga ikhwah, jikalau seorang hamba mendapatkan kesulitan atau mendapatkan uzur syar'i, maka dibolehkan baginya untuk menjamak salat atau menggabungkan dua salat di salah satu waktu salat tersebut. Dan di antaranya ikhwah, ketika seseorang menjamak salat, maka juga disyariatkan untuk dia azan dan juga iqamah. Ya, jadi kalau ada orang ingin menjamak salat, maka juga disyariatkan untuk azan dan juga iqamah. Ya, contohnya seseorang menjamak antara salat zuhur dengan asar, maka juga disyariatkan untuk azan dan juga iqamah. Adapun ikhwah jumlah azannya itu cukup hanya 1 kali saja. Ya. Jadi kalau azan ketika menjamak salat hukumnya 1 kali azan saja. Adapun untuk iqamah ikhwah itu 2 kali iqamah. Ya, 2 kali iqamah. Contohnya seperti jika antum menjamak antara zuhur sama asar, maka sebelum antum melakukan salat zuhur, antum mengumandangkan azan dulu. Ya. Mengumandangkan azan dulu. Kemudian setelah selesai azan, antum bisa langsung iqamah. Ya, iqamah yang pertama. Kemudian antum melakukan salat zuhur, habis itu antum salam. Ketika antum berdiri untuk melakukan salat asar, maka hukumnya antum iqamah lagi. Ya, enggak perlu azan, tapi hanya cukup untuk iqamah 1 lagi. Jadi kalau jamak azannya hanya 1 kali, tapi kalau iqamah dia 2 kali iqamah. Ini cara untuk azan dan juga iqamah ketika menjamak antara 2 salat. Ini sebagaimana ikhwah pendapatnya jumhurul ulama. Dan landasannya itu adalah sebagaimana ada suatu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu shallal dhuhra wal asra, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara zuhur dengan asar bi Arafah, di Arafah, bi adzanin wahidin wa iqamataini, dengan cara 1 adzan dan 2 iqamat. Lah, ini untuk zuhur sama asar, maka dikumandangkan 1 adzan dan 2 iqamat. Dan juga ada suatu riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Muzdalifah, beliau juga menjamak antara maghrib dengan isya bi adzanin wahidin wa iqamataini, dengan 1 kali adzan dan 2 kali iqamah. Ini ikhwah, ketika seseorang melaksanakan jamak dengan cara 1 adzan 2 iqamah. Kemudian sifatnya, adapun tata cara menjamak sholat ialah bahwa musafir hendaklah menunaikan sholat zuhur dan sholat asar dengan dijamak. Jika jamak takhir, maka ia menunaikannya pada awal waktu sholat zuhur. Sedangkan jika jamak takhir, maka ia menunaikan pada awal waktu sholat asar. Atau menjamak sholat maghrib dan sholat isya, baik jamak takdim maupun jamak takhir, dengan melaksanakan keduanya pada awal waktu masing-masing dari keduanya. Berdasarkan keterangan dalam suatu hadis bahwa suatu hari saat berada di daerah Tabuk, Rasulullah SAW mengakhirkan sholatnya. Lalu beliau pergi menunaikan sholat zuhur dan sholat asar dengan dijamak. Lalu beliau pergi lagi menunaikan sholat maghrib dan sholat isya dengan dijamak. Di mana ketika itu beliau datang ke daerah Tabuk untuk berperang. Nah,
Kemudian ikhwah, para ulama itu membagi salat jamak dengan dua macam, ya. Yang pertama itu adalah ada yang namanya ikhwah jamak takdim, dan yang kedua ada yang namanya ikhwah jamak takhir, ya. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Apa bedanya ikhwah? Bedanya itu adalah jikalau jamak takdim menggabungkan antara dua sholat di waktu sholat yang pertama, ya, di waktu sholat yang pertama namanya takdim, ya. Contohnya antum sholat zuhur sama asar di jamak, kemudian antum lakukan di waktu zuhur, ya, di waktu zuhur, yaitu di waktu salat yang pertama. Jikalau antum majukan asar di waktu zuhur, maka maknanya ini jamak takdim, ya, menggabungkan dua salat di waktu salat yang pertama, namanya takdim. Dan jenis yang kedua ikhwah, ada yang namanya jamak takhir. Ya, kalau jamak takhir itu kebalikan dari jamak takdim. Kalau takhir ikhwah itu adalah menggabungkan antara dua sholat di waktu sholat yang kedua. Ya, contohnya antum sholat zuhur sama asar di jamak dan antum lakukan di waktu asar, nah itu, ya, di waktu asar. Ya, namanya ikhwah jamak takhir. Sebagaimana ada suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhara as-salata bi Tabuk yauman, thumma kharaja fa shalla adh-dhuhra wal 'ashra jam'an, thumma kharaja fa shalla al-maghrib wal isya wa huwa nazil bi Tabuk ghaziyan. Dan Nabi SAW beliau pernah mengakhirkan sholat, dan beliau sholat zuhur dan juga asar dengan cara dijamak, dan juga beliau pernah sholat maghrib dan juga isya dijamak, dan waktu itu beliau dalam kondisi akan berperang di daerah Tabuk. Nah ini, jadi boleh jamak takdim dan boleh jamak takhir. Namun ikhwah, yang paling utama takdim atau takhir? Yang paling utama, yang sering antum lakukan, takdim atau takhir? Nah, antum beda pendapat. Ada yang mengatakan takdim, ada yang mengatakan adalah takhir. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya ikhwah, ada suatu pendapat mana yang paling utama antara takdim atau takhir. Maka ikhwah, ulama berpendapat ini sesuai dengan kondisi. Nah itu, jadi para ulama tidak merojihkan mana yang takdim, mana yang takhir, tapi sesuai dengan kondisi, ya, sesuai dengan kondisi antum, ya. Dan ini sebagaimana ada suatu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil 'asri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau bepergian sebelum matahari condong ke arah barat, atau maknanya ikhwah sebelum masuk waktu zuhur, maka beliau mengakhirkan zuhur di waktu asar. Tsumma yajma' bainahuma, kemudian beliau menjamak antara dua salat tersebut. Ya. Kemudian ikhwah,
jika beliau bepergian setelah matahari condong ke barat atau setelah masuk waktu zuhur, maka beliau salat zuhur dan juga salat asar di waktu zuhur. Maknanya apa ya di sini? Sesuai dengan kondisi antum ketika berangkat safar. Ya. Contohnya ikhwah, antum akan safar ke Madura ataupun ke Jakarta jam 10 siang. Ya, jam 10 siang. Ini sudah waktu zuhur atau belum ikhwah? Belum. Maka jikalau antum berangkatnya sebelum masuk waktu zuhur, maka boleh antum melakukan jamak takhir. Nah itu. Ya. Jikalau antum berangkatnya sebelum waktu zuhur, maka antum boleh melakukan jamak takhir. Itu boleh. Jadi ketika antum sudah sampai Solo, antum jam 4 ataupun jam 3 sore boleh menggabungkan antara zuhur sama asar di waktu asar. Ini jikalau berangkatnya sebelum zuhur. Tapi jikalau ikhwah antum berangkatnya sudah masuk waktu zuhur, ya, sudah masuk waktu zuhur, maka hukumnya antum boleh menjamak takdim. Itu boleh. Jadi antum gabungkan antara zuhur sama asar dan antum lakukan ikhwah jamak takdim. Ya. Salat asarnya antum majukan di waktu zuhur, dan ini dibolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau mau safar. Ya. Jadi hukumnya ikhwah sesuai dengan kondisinya antum. Nah, silakan lagi bawahnya. Dibolehkan bagi penduduk sebuah daerah untuk menjamak antara sholat maghrib dan sholat isya di masjid pada malam di mana hujan turun deras atau udara terasa dingin sekali atau angin berhembus kencang, jika hal itu akan menyulitkan mereka kembali ke masjid saat waktu sholat isya tiba. Karena Rasulullah SAW pernah menjamak antara sholat maghrib dan sholat isya pada malam di mana ketika itu hujan turun. Nah, kemudian ikhwah kita masuk ke perkara atau sebab-sebab yang dibolehkan seseorang menjamak. Ya, jadi antum perlu pisahkan ikhwah antara hukum menjamak dengan hukum mengqasar. Itu sangat berbeda. Ya, jadi jamak sama qasar itu berbeda. Dikarenakan ikhwah sebagian kita menyamakan antara jamak sama qasar. Padahal hukum ini berbeda. Ya. Kalau seseorang dalam kondisi safar, maka hukumnya dia boleh untuk mengqasar. Kalau dia safar, dia boleh mengqasar. Jadi qasar syaratnya dia harus safar. Kalau nggak safar, nggak boleh qasar. Tapi kalau jamak, dia boleh dilakukan entah ketika antum safar ataupun antum tidak safar. Ya, kalau jamak boleh dilakukan entah antum ketika safar ataupun tidak safar. Bisa dipahami ikhwah? Jadi kalau qasar harus safar. Kalau jamak boleh safar, boleh tidak safar. Ya. Ini sebagaimana penjelasan ikhwah dari Syekhul Islam. Wal qasru sababuhu as-safar khassah. Dan qasar itu sebabnya adalah hanya safar saja. La yajuzu fi ghairi safar. Enggak boleh seseorang mengqasar salat di selain safar. Wa ammal jama'u, adapun menjama' fasabuhu al hajah wal udhr.
Adapun jamak maka sebabnya itu adalah karena hajah ataupun ada uzur syar'i. Jadi kalau jamak boleh ketika safar dan boleh ketika tidak safar. Ya. Contohnya apa ikhwah ketika tidak safar? Ketika antum mukim, antum boleh menjamak. Antum boleh menjamak. Antum tinggal di Malang, di kota Malang, antum nggak kemana-mana, antum di rumah ataupun di masjid di dekatnya rumah antum. Maka jikalau ada udzur syar'i, antum boleh untuk menjamak sholat, itu boleh. Ya, ini boleh ikhwah. Apa contohnya ikhwah? Contohnya adalah yang pertama, seseorang boleh menjamak sholat ketika pada waktu hujan deras, itu boleh. Ya, itu boleh. Sebagaimana ada suatu riwayat dari Nabi SAW, jama'a Rasulullah SAW bainal maghrib wal isya fi lailatin matirah. Nabi SAW pernah menjamak antara maghrib dengan isya di waktu hujan. Ikhwah. Jadi ketika hujan ikhwah itu boleh dijamak sholatnya. Kira-kira ikhwah antum pernah melakukannya atau tidak ikhwah? Ketika hujan deras antum menjamak atau belum pernah sama sekali? Belum? Pernah nggih? Enggak pernah. Dan ini ikhwah pendapatnya para ulama, sebagaimana jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, kalangan Syafi'iyah, kalangan Hambali, serta ikhwah dari para fuqaha ahlu hadis. Ini pendapatnya jumhurul ulama. Jadi boleh ketika hujan seseorang menjamak sholatnya. Tapi ikhwah, para ulama ikhwah memberikan persyaratan seseorang boleh menjamak ketika hujan. Itu ada beberapa syarat. Yang pertama ikhwah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar, hujannya ikhwah itu harus deres, nggak boleh rintik-rintik, nggak boleh gerimis, harus deres. Ini yang pertama. Kemudian ikhwah yang kedua, ketika seseorang dalam kondisi hujan, dia antara rumahnya dengan masjid itu jaraknya jauh. Ya, jaraknya jauh. Contohnya ikhwah, masjidnya di sini, rumahnya mungkin di Sawo Jajar. Kejauhan ya. Ataupun ikhwah rumahnya di mana? Bantaran. Agak jauh. Maka hukumnya jikalau jaraknya itu jauh, maka ketika hujannya deras, dia boleh untuk menjamak jikalau jaraknya itu jauh. Tapi ikhwah, jikalau jaraknya mepet, ini masjid rumah antum sampingnya, ya tetap ke masjid. Ya. Kalau rumahnya itu mepet, ya. Kemudian ikhwah, ketika menjamak yang ketiga itu di waktu sholat yang pertama, alias jamak takdim. Contohnya ikhwah, sekarang hujan deras. Kemudian kita akan melakukan sholat maghrib. Jikalau deras banget, kita boleh ikhwah untuk menjamak antara maghrib dan juga isya. Ini ikhwah sebab yang pertama ketika hujan deras. Itu boleh. Ya, ketika hujan deras. Ini ikhwah hadisnya sahih dan sebagaimana pendapatnya jumhurul ulama. Ya, cuman ikhwah kita nggak boleh bermudah-mudahan ketika menjamak ikhwah. Jadi jamak itu dibolehkan ketika ada uzur syar'i dan ada kesusahan yang antum dapatkan ikhwah ketika antum akan sholat, baru dibolehkan menjamak. Tapi jika nggak ada uzur syar'i, tidak ada hajah yang harus dilakukan, maka hukumnya tetap sholatnya itu biasa, tidak dijamak. Ya, ini yang pertama ikhwah, yaitu ketika pada musim hujan.
Dan juga ini pendapatnya ikhwah jumhurul ulama. Kemudian ikhwah yang kedua, di antara sebab seseorang dibolehkan ketika menjamak sholat itu adalah ketika ada angin yang sangat kencang disertai hawa dingin. Ini juga dibolehkan. Apa landasannya? Landasannya itu adalah ada suatu hadis dari Nabi SAW, riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi munadihi fil lailatil matirah awil lailatil baridah zatar rih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa pernah mengumandangkan azan atau beliau memerintahkan sahabatnya untuk azan ketika di hujan yang deras dan ketika di malam yang dingin dengan ucapan sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Maka hadis ini ditafsiri oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Beliau mengatakan, jikalau seseorang mendapati angin yang kencang dan cuaca yang ekstrim, maka dibolehkan baginya juga untuk menjamak. Baik ikhwah, itu dibolehkan. Ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Jadi syaratnya anginnya kencang dan juga hawanya ikhwah menusuk ke tulang. Ini dibolehkan. Contohnya ikhwah, jikalau ada angin mungkin topan ataupun angin puting beliung ataupun angin yang lainnya, jikalau anginnya ikhwah itu kencang dan jikalau seorang di keluar rumah bisa terancam jiwanya, maka dibolehkan dia untuk menjamak sholatnya. Ya, ini ketika angin kencang dan juga hawa dingin yang menusuk. Jika hawa dingin tidak ada ataupun angin kencang tidak ada, maka hukumnya tetap kita sholat secara biasa, tidak menjamak. Jadi dua-duanya syaratnya ada angin kencang dan juga hawanya dingin sekali. Ini yang kedua. Ya, ini yang kedua. Dan yang ketiga seseorang boleh menjamak ketika dia mendapati kesulitan, ya, yang mendesak atau kesulitan yang sangat darurat. Ini juga dibolehkan. Sebagaimana ada suatu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asri wal maghribi wal 'isya'i bil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya di Madinah, min ghairi khaufin wala matarin, bukan karena rasa takut dan bukan karena hujan. Maka dikatakan, kenapa bila menjamak agar tidak memberatkan umatnya lain ikhwah. Ini juga dibolehkan ketika ada kesulitan. Contohnya apa ikhwah? Ketika sakit. Sakit yang antum bisa jadi susah untuk bergerak. Kira-kira sakit apa ikhwah? Yang antum itu susah bergerak? Sakit? Bukan batuk ya, kalau batuk tetap bisa bergerak. Sakit? Stroke ya lah, stroke ya. Ini susah bergerak. Ataupun antum sakit itu ikhwah, sakit demam dan demamnya parah. Suhunya sampai mungkin 40 derajat. Ya parah. Dia susah untuk gerak, susah untuk kemana-mana, harus istirahat di rumahnya. Maka ketika dia itu sakit dan susah untuk bergerak, maka hukumnya dia dibolehkan untuk menjamak.
Ini jikalau dia mendapati kesulitan untuk bergerak. Ini sebab yang keberapa ya ikhwah? Yang ketiga, ya. Kemudian sebab yang keempat ya ikhwah, bisababil khauf, karena takut. Ini juga dibolehkan seseorang untuk menjamak sholatnya. Contohnya ikhwah, ketika ada peperangan berkecamuk antara masjid sama rumah, pas di tengah-tengahnya itu ada peperangan. Lah, jikalau seseorang itu khawatir keluar, ketembak atau kena peluru nyasar, maka juga dibolehkan dia menjamak sholatnya. Ini ikhwah 4 perkara yang dibolehkan seseorang untuk menjamak sholatnya. Kira-kira ikhwah ini ilmu baru atau sudah antum pernah ketahui? Ada yang baru, ada yang ketahui? Nah, ya jadi ini ada 4 perkara ikhwah yang boleh seseorang menjamak. Cuman ikhwah, tetap ikhwah, kita nggak boleh mengentengkan masalah jamak. Contohnya antum kerja, kemudian ada suara azan, wes nanti aja tak jamak sama asar, itu nggak boleh. Namanya mengentengkan atau meremehkan sholat berjamaah. Ya, ini nggak dibolehkan. Yang dibolehkan ikhwah ketika kebutuhannya mendesak alias darurat, baru itu dibolehkan. Tapi kalau keadaannya nggak mendesak, nggak darurat, hukumnya tetap antum sholat sebagaimana biasanya, tidak menjamak. Jadi nggak boleh mengentengkan sholat berjamaah di masjid, dan nggak boleh antum beruzur atau memiliki alasan, loh kenapa antum nggak zuhuran di masjid? Gak boleh mengatakan nanti saya jamak di waktu asar, itu gak boleh ikhwah. Itu sama saja meremehkan sholat berjamaah. Ya, makanya para ulama membolehkan jikalau dalam kondisi mendesak ataupun kondisi darurat. Ini baru dibolehkan untuk berjamaah. Ya, contohnya ikhwah hanya gerimis saja antum menjamak, jangan, itu nggak boleh. Ya, yang dibolehkan adalah ketika ikhwah hujannya lebat, hujannya deras sekali sampai ketika keluar rumah itu menghalangi pandangan. Ya, hujannya bisa menghalangi pandangan dan juga bisa membahayakan jiwa. Jika tetap berjalan, bisa dikhawatirkan jiwanya akan terancam, mungkin karena akan terseret air banjir ataupun yang lainnya. Ini baru dibolehkan untuk menjamak antara 2 sholat. Kemudian dibaca lagi. Juga dibolehkan bagi orang yang sakit menjamak antara 2 sholat subuh, sholat zuhur dan sholat asar, dan sholat isya, sholat maghrib dan sholat isya. Jika merasa kesulitan melakukan tiap-tiap sholat pada waktu, karena alasan disyaratkan sholat jamak itu adalah dikarenakan adanya kesulitan. Jadi kapan saja kesulitan itu ada, maka pada saat itu sholat jamak dibolehkan. Terkadang seorang menghadapi kesulitan yang luar biasa di saat dia berada di tempat, misalnya mengkhawatirkan akan keselamatan diri, kehormatannya atau hartanya, maka pada saat itu dibolehkan baginya menjamak sholatnya. Disebutkan keterangan di dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah SAW pernah 1 kali menjamak sholat saat berada di tempat, bukan karena alasan hujan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa pada saat berada di Madinah, Nabi SAW mengerjakan sholat sebanyak 7 dan 8 rakaat, yaitu menjamak sholat subuh dengan sholat asar serta menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Di mana praktiknya bahwa Rasulullah SAW menangguhkan sholat subuh dan menyegerakan sholat asar di awal waktunya, dan menangguhkan sholat maghrib dan menyegerakan sholat isya di awal waktunya. Hal itu dikarenakan melaksanakan 2 sholat secara berurutan pada satu waktu. Nah, kama anna lil marid an yajma' baina dhuhraini wal isya'aini idza kana yashikku alaihi ada'u kulli salatin fi waqtiha. Sebagaimana ikhwah orang yang sakit
dibolehkan menjamak antara zuhur sama asar dan juga antara maghrib dengan isya jikalau dia mendapati kesusahan ataupun kesulitan ketika mau melaksanakan sholat, ya. Jadi orang sakit juga boleh dia menjamak. Illatul jam'i hiyal masyaqqah, karena disebabkan kesulitan maka seseorang dibolehkan dia menjamak. Famata hasalatil masyaqqah jazal jam'u, dan ketika seseorang mendapatkan kesulitan maka dibolehkan dia untuk menjamak, ya. Seperti ketika seseorang dia sakit ataupun ketika dalam kondisi dia ketakutan terhadap jiwanya, dirinya dan juga hartanya, maka dibolehkan dia juga untuk menjamak. Faqad shahha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah ada hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a fil hadar marrah li ghairi mator, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak ketika beliau mukim satu kali li ghairi mator, bukan karena hujan. Jadi di sini Nabi pernah menjamak bukan karena hujan berapa kali? Marrah wahidah, hanya satu kali. Ya, hanya satu kali. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah sab'an wa thamaniyan az-zuhra wal asra wal maghrib wal isya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di Madinah sebanyak 7 dan juga 8 rakaat. Kalau 7 ikhwah berarti beliau menjamak antara apa? Kalau 7 isya sama maghrib. Kalau 8 zuhur sama asar. Jadi kalau subuh ikhwah nggak boleh dijamak. Ya, nggak boleh dijamak kalau subuh. Wa suratuhu, dan gambarannya adalah Nabi pernah mengakhirkan atau menangguhkan zuhur dan beliau memajukan asar. Dan juga beliau pernah menangguhkan maghrib dan juga memajukan isya. Jadi 4 salat ini boleh untuk dijamak. Ya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak ketika di Madinah. Lebih-lebih ketika antum safar, maka hukumnya antum boleh jamak dan boleh qashar. Boleh digabungkan dua-duanya. Jadi kalau mukim dia boleh menjamak, tapi kalau safar dia boleh jamak dan juga boleh qashar. Jadi kalau safar ikhwah ketika zuhur sama asar antum jamak, antum juga boleh qashar. Zuhurnya 2 rakaat, kemudian asarnya 2 rakaat. Maka hukumnya kalau safar boleh jamak dan juga boleh qashar. Ini di antara hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah jamak. Insyaallah bisa dipahami ya, insyaallah. Nah, sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.